Halo semua, di video ini saya mau ngobrol tentang Hermes Agent. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya install OpenClaw, saya pakai beberapa hari dan saya cukup happy dengan itu. Tetapi setelah saya pakai, saya dengar tentang kompetitornya yaitu Hermes Agent. Saya install, saya coba, dan kayaknya lebih cocok ke workflow saya daripada menggunakan OpenClaw. Dan saya sudah pakai sekitar semingguan lebih ini, dan overall oke. Perbedaan utama antara Hermes dan OpenClaw itu ada di skill management. Jadi skill managementnya kalau di Hermes itu kan ada juga ya di websitenya. Kalau mau dibaca itu mereka punya sistem yang disebut loop improving skill atau apa gitu ya. Masalah untuk skillnya itu bisa diupdate sendiri oleh agentnya tanpa kita untuk minta. Dan itu sangat membantu ternyata ya. Kalau ada yang belum tahu tentang apa itu skill, di AI ya, saya mungkin skill itu sebenarnya cuman dokumen aja sih sebenarnya, dokumen. Kalau misalnya saya kasih analogi deh ya, kalau misalnya kita punya asisten rumah tangga, misalnya ya, pembantu rumah tangga, itu kan punya banyak skill ya, misalnya skill mencuci baju, skill masak, misalnya skill dan skill-skill yang lain ya, misalnya menyetrika dan lain sebagainya. Misalnya untuk salah satu skillnya, bisa dibilang kita pakai contoh aja ya, skill masak telur ceplok, telur mata sapi. Itu kan kalau di AI itu kan ada dokumennya ya, skill untuk masak telur mata sapi. Pakainya telur apa, terus pakainya minyak atau pakai butter, harus pakai butter misalnya, garamnya seberapa banyak, terus pakai merica atau tidak, matang atau setengah matang, itu semua kan ada detailnya. Dan itu adalah sebuah skill tertentu yang dimiliki oleh asisten kita. Di AI sendiri, skill ini kan bentuknya cuma dokumen aja sebenarnya, yang bisa kita baca juga dan kita bisa update juga dengan bisa dibilang semacam prompt ya, semacam prompt, tapi lebih ke cara untuk melakukan sesuatu daripada sebuah perintah. Jadi itulah yang disebut dengan skill. Kalau di OpenClaw sendiri, itu skillnya kita juga bisa bikin, dan ada banyak sekali skill yang ada di komunitas OpenClaw. Ada ribuan kalau saya tidak salah. Jadi mestinya sih kalau mau pakai OpenClaw juga nggak ada masalah ya. Bedanya dengan di Hermes, itu setiap kali kita bikin, setiap kali kita menggunakan skill tertentu dan kita tidak puas atau punya output yang tidak kita inginkan, itu dia secara otomatis akan memperbaiki skill tersebut. Misalnya hari ini kita menggunakan skill masak telur ceplok. Ternyata telurnya kurang asin, kita bilang ke dia, tambahin garamnya. Oke, dibikinin lagi telur ceploknya dan sudah oke, sudah enak. Yang Hermes lakukan, dia otomatis akan ngupdate skillnya. Kalau misalnya bikin telur ceplok lagi, garamnya otomatis akan ditambah. Jadi cuman sesederhana itu aja sih. Sedangkan di OpenClaw itu juga bisa dilakukan, tapi kita harus ngomong dulu ke agentnya, tolong diupdate skillnya. Tapi kalau untuk workflow secara umum ya, jadi lebih nyaman untuk sehari-hari, karena agentnya itu otomatis akan mengupdate skill-skill yang ada dan memanage skill yang ada ya, setiap harinya. Kenapa skill itu penting? Karena di AI sendiri yang bekerja kan sebenarnya kan AI model ya. Jadi model itu kan beda-beda, ada yang GPT, ada Gemini, ada Cloud, ada Cloud Opus, ada Cloud Sonnet, dan lain sebagainya, ada DeepSeek. Jadi setiap agent ini kan punya bisa dibilang
konteks window ya. Konteks window itu seperti ingatan, jadi ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta token gitu ya. Dan kalau ingatannya itu habis, yang dia lakukan adalah bisa dibilang ganti dengan agent baru ya, bisa dibilang. Memang ada delegasi antara agent yang sebelumnya dan agent yang baru, ada komunikasi di situ, tapi nggak banyak bisa dibilang. Dia nggak tahu full konteksnya. Kalau saya kembali lagi ke analogi yang pembantu rumah tangga tadi ya, kita kan biasanya, gimana ya, kita kan ada 30 hari ya dalam 1 bulan, ya bayangin aja kita punya satu pembantu yang bekerja, tapi setiap hari itu pembantunya tuh ganti orang. Jadi hari ini yang datang si A, besok yang datang si B, besok lagi yang datang si C. Jadi bukan satu orang spesifik. Jadi kita nggak bisa ngajarin dia, ngajarin si A tentang ini. Nanti besok lagi yang datang si B, dan si B itu jadi sama sekali nggak tahu yang kita sudah omongin ke si A secara penuh. Memang si B-nya nanti itu ngobrol sama si A sebelum dia masuk kerja ya maksudnya ya. Sebelum dia masuk kerja dia akan ngobrol, tapi cuman ngobrol singkat lah bisa dibilang. Jadi skill ini penting karena skill itu seperti buku panduan buat AI. Jadi ketika skill ini diupdate, bisa dibilang kalau masak telur ceplok tadi ya, resepnya itu ada di skill tersebut. Dan skillnya itu kalau nggak diupdate, ketika konteks Windows-nya itu habis atau ganti dengan agent lain, model yang lain, otomatis hasilnya jadi tidak konstan gitu. Nggak bisa lanjut terus. Ya itu aja sih. Semoga mudah dipahami ya. Mungkin agak sedikit belibet karena ya asal cerita aja. Kalau ada yang mau share pengalamannya pakai OpenClaw maupun Hermes, tolong dong tulis di bawah model apa yang dipakai, AI provider apa yang dipakai, dan yang murah apa. Sekarang ini saya lagi eksperimen menggunakan DeepSeek, dan ternyata DeepSeek itu murah ya. Jauh banget kalau dipakai dibandingin dengan model yang cloud atau Copilot gitu ya, dan sangat ngirit sekali. Jadi saya cukup happy dan kemungkinan saya akan terus menggunakan DeepSeek, kecuali ada informasi baru atau nyoba model yang lain dan ternyata cukup oke juga. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.